Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Sadin Arsyad dengan NIM 05. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan sistem dalam bentuk UML untuk studi kasus sistem bengkel aksesoris motor. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan 5 jenis diagram yang telah dirancang, yaitu ada use case diagram, 3 activity diagram, yang mempresentasikan proses utama dalam sistem, kemudian ada sequence diagram, dan diakhiri dengan kelas diagram. Nah, kelima diagram ini saling berkaitan dan menggambarkan bagaimana sistem ini bekerja secara menyeluruh, mulai dari interaksi pengguna hingga struktur data di baliknya. Baik, langsung saja kita mulai dari diagram pertama. Di sini ada use case diagram. Nah, diagram ini menggambarkan fungsionalitas apa saja yang disediakan oleh sistem, serta siapa saja aktor yang berinteraksi dengan fungsionalitas tersebut. Nah, pada sistem ini terdapat 5 aktor, yaitu ada aktor pelanggan, kasir, admin, supplier, dan mekanik. Aktor pelanggan itu berinteraksi dengan use case manajemen transaksi dan pesanan. Nah, karena pelanggan adalah pihak yang memberikan data dirinya serta detail pesanan atau pembelian aksesoris. Nah, selanjutnya ada aktor kasir. Nah, aktor kasir ini terhubung dengan dua use case, yaitu ada use case manajemen transaksi dan pesanan, karena kasir bertugas menginput data transaksi pelanggan, serta monitoring antrean bengkel, karena kasir juga memantau status antrean servis pelanggan. Nah, selanjutnya ada aktor mekanik. Aktor mekanik terhubung dengan use case monitoring antrean bengkel. Sebab mekanik berperan dalam memperbarui status juga eh, memperbarui status pengerjaan kendaraan yang sedang ditangani. Dan selanjutnya ada aktor admin. Dia memiliki tiga use case yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu pertama ada kelola data master yang meliputi barang jasa supplier. Selanjutnya ada manajemen pembelian dan restock PO. Selanjutnya ada pembuatan laporan dan operasional. Nah, yang terakhir itu ada aktor supplier. Nah, aktor supplier terhubung dengan use case manajemen pembelian dan restock. Karena supplier adalah pihak eksternal yang menerima pesanan pembelian dan dari admin dan mengirimkan barang. Yang perlu ditekankan di sini adalah relasi include. Nah, antara use case manajemen transaksi dan pesanan dengan use case melakukan kalkulasi dan pembayaran. Nah, relasi include ini menunjukkan bahwa setiap kali use case manajemen transaksi dan pesanan dijalankan, maka use case melakukan kalkulasi dan pembayaran pasti akan ikut dieksekusi sebagai bagian wajib dari prosesnya. Artinya, proses kalkulasi total biaya dan pembayaran bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan selalu menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan setiap kali ada transaksi pesanan yang diproses. Nah, setelah memahami gambar besar fungsional sistem melalui use case diagram, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses-proses tersebut berjalan secara rinci melalui tiga activity diagram. Di sini ada activity diagram yang pertama. Nah, activity diagram yang pertama ini menggambarkan alur proses transaksi dan pembayaran yang melibatkan tiga swimlane. Di antaranya itu ada pelanggan, kasir, dan sistem. Nah, proses ini dimulai dari aktor pelanggan yang memberikan data diri dan detail pesanan. Nah, kemudian kasir menerima dan menginputkan data pelanggan, motor, dan layanan. Nah, setelah itu kasir mengirimkannya ke sistem dan sistem mengecek stok dan hitung total biaya. Nah, setelah itu kasir menerima uang dari pelanggan dan mengimport nominal tunai. Kemudian sistem melakukan
validasi pembayaran. Jika pembayarannya gagal atau batal, maka kasir akan melakukan input data lagi. Nah, tapi jika datanya berhasil, validasi pembayarannya berhasil, maka sistem akan secara otomatis mengurangi stok dan mencetak stroke. Nah, dan kemudian akan diakhiri dengan pelanggan yang menerima stok dan atau stroke lunas dan mengambil motor, dan diakhiri dengan simbol N. Setelah proses transaksi di garda depan ini selesai, kita perlu melihat apa yang terjadi di balik layar bengkel, yaitu bagaimana pekerjaan servis itu sendiri dialokasikan dan dipantau. Nah, mari kita lanjut ke activity diagram yang kedua. Activity diagram yang kedua ini menjelaskan proses alokasi pekerjaan kepada mekanik dan pemantauan antrean dengan 3 swimlane, yaitu ada sistem, mekanik, dan kasir. Nah, proses diawali oleh sistem yang mengambil data antrian dari transaksi baru yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian sistem mengalokasikan tugas dan perintah kerja. Nah, pada saat yang bersamaan, informasi antrian tersebut juga ditampilkan kepada kasir, sehingga kasir bisa memantau informasi antrian pelanggan. Nah, di sisi lain juga mekanik akan menerima perintah kerja, itu bongkar motor dan update status selesai. Nah, setelah pengerjaan selesai, maka datanya akan dikirimkan ke sistem. Nah, kemudian sistem mengupdate status kerja selesai di database. Nah, setelah update-nya selesai, maka kasir akan menerima update status bahwa motor sudah siap. Kemudian diakhiri dengan simbol N. Nah, activity diagram ini menunjukkan bagaimana koordinasi internal antara sistem, mekanik, dan kasir berjalan agar pelanggan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai status kendaraannya. Nah, setelah membahas proses pelayanan kepada pelanggan, sekarang kita akan beralih ke sisi pengelolaan internal bengkel, yaitu pengadaan barang atau restock. Mari kita lanjutkan ke activity diagram yang ketiga. Selanjutnya, di sini ada activity diagram yang ketiga. Nah, di activity diagram ini menggambarkan proses restock barang dan pembuatan laporan operasional dengan 3 swimlane, yaitu pertama ada admin, sistem, dan supplier. Nah, proses dimulai dari sistem yang deteksi batas minim stok, atau dengan kata lain, sistem memicu trigger alert ketika suatu stok barang sudah mendekati atau melewati ambang batas minimum. Nah, notifikasi ini pun diterima oleh admin, dan admin membuat dokumen PO restock. Nah, yaitu dokumen untuk penggandaan barang. Nah, kedua informasi ini juga sampai kepada supplier, sehingga supplier dapat menerima PO dan mengirim barang fisik dan surat jalan. Nah, setelah Setelah barang fisik dan surat jalan diterima, admin akan melakukan verifikasi penerimaan barang di bengkel. Nah, untuk memastikan jumlah dan kondisi barang sesuai dengan dokumen yang dipesan, dokumen pesanan. Nah, hasil verifikasi ini kemudian diteruskan kepada sistem. Nah, yang akan memperbarui penambahan stok dan generate laporan operasional secara otomatis berdasarkan data pembelian yang baru masuk. Nah, pada akhirnya admin akan menerima dan mengecek laporan operasional bulanan tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dan kondisi stok bengkel, dan proses ini diakhiri dengan simbol N. Nah, setelah kita memahami ketiga proses bisnis utama melalui activity diagram, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses-proses tersebut berinteraksi secara teknis dengan objek-objek di dalam
sistem melalui sequence diagram. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek secara berurutan berdasarkan waktu. Pada diagram ini terdapat aktor, 5 aktor, yaitu pertama ada pelanggan, kasir, mekanik, admin, dan supplier. Nah, di sini juga terdapat objek yang dimana itu ada interface system. Nah, interface system ini sebagai antarmuka pengguna. Selanjutnya itu ada controller system. Nah, controller system ini sebagai logika proses. Nah, serta di sini terdapat juga 5 database yang dimana di sini ada DS pelanggan, DS barang jasa, DS antrian, DS transaksi, dan DS pembelian. Nah, diagram ini dibagi menjadi 4 fase. Nah, fase pertama itu ada transaksi dan cek database. Fase kedua ada pembayaran tunai. Fase ketiga ada monitoring antrian bengkel. Dan fase keempat itu ada restock barang dan laporan bulanan. Nah, di fase pertama ini ada transaksi dan cek database. Nah, pertama di sini pelanggan memberikan data pesanan dan motor. Nah, kemudian diinputkan oleh kasir dengan data yang diberikan oleh pelanggan tersebut, dan kasir pun mengklik cek di interface, dan kemudian interface meneruskan data tersebut dengan metode cek stok dan biaya ke controller system. Nah, controller system itu mengirimkan query data member ke DS pelanggan. Nah, ketika data membernya sudah ditemukan, maka dia akan mengembalikan status member tersebut ke controller. Nah, selanjutnya controller itu melakukan query stok dan harga ke DS barang jasa. Nah, setelah data stok dan harganya didapat, maka dia akan mengembalikannya dan menampilkan total biaya ke interface sistemnya. Nah, di fase kedua ini ada pembayaran tunai. Nah, yang dimana di sini pertama kasir menginputkan nominal uang yang diberikan oleh pelanggan dan mengklik bayar. Kemudian interface sistem mengirimkan proses pembayaran dengan metode proses pembayaran nominal ke controller sistem. Nah, di sini terdapat ALT atau alternatif percabangan. Nah, jika uang yang dibayarkannya itu kurang, maka akan dikembalikan dengan pesan uang kurang. Nah, namun jika pembayarannya valid, maka controller system akan menambahkan data nota lunas ke DS transaksi dan mengupdate kurangi stok ke DS barang jasa. Nah, setelah itu controller system melakukan pengembalian status lunas dan cetak struk. Nah, kasir ketika kasir dan di sini kasir mengambil fisik struk di interface sistem dan menyerahkannya ke pelanggan. Nah, fase ketiga itu adalah monitoring antrian bengkel. Begitu transaksi berhasil, sistem secara otomatis menambahkan data antrian baru dengan status menunggu ke DS antrian. Selanjutnya, mekanik membuka daftar antrian dan mengklik mulai, yang memicu pemanggilan metode update status antrian yang sedang diproses. Nah, setelah pengerjaan selesai, mekanik mengklik selesai service yang memicu update status antrian selesai. Nah, dan controller mengirimkan update status antrian itu ke DS antrian. Pada sisi lain juga, kasir memantau layar antrian dengan melakukan refresh
dan sistem menampilkan notifikasi bahwa motor pelanggan itu sudah siap diambil. Selanjutnya di fase keempat, di sini ada restock barang dan laporan bulanan. Nah, ketika admin membuka cek stok barang, itu akan memicu metode dengan request data stok minim yang dikirim ke controller system. Nah, kemudian controller system melakukan query stok untuk mencari stok yang berada di bawah batas minimum ke DS barang jasa. Nah, kemudian setelah didapatkan, dia akan mengembalikan dalam bentuk list barang yang telah habis atau barang yang di bawah batas minimum tersebut dan akan ditampilkan di interface dengan tampilan alert stok habis. Nah, selanjutnya di sini ada ketika admin menginputkan dokumen PO restock dan klik kirim pada interface. Nah, kemudian interface akan mengirimkan dokumen PO via sistem atau email kepada supplier. Ketika supplier menerima kiriman dokumen PO via email tersebut, supplier akan mengirimkan barang fisik dan surat jalan ke adminnya. Nah, ketika admin menerima eh, barang fisik dan surat jalan tersebut, admin akan menginputkan verifikasi barang masuk pada interface sistem. Ya. Nah, kemudian interface sistem akan meneruskan perintah tersebut dengan metode tambah stok barang ke controller sistem. Nah, controller sistem itu menyimpan data pembelian baru ke DS pembelian dan mengupdate tambah jumlah stok ke DS barang jasa. Nah, yang terakhir, ketika admin mengklik cetak laporan bulanan, maka itu akan memicu metode generate laporan ke yang akan dikirim ke controller system. Nah, controller system itu dia mengirim 3 data sekaligus, mengirim get data sekaligus. Itu pertama ke DS transaksi, kemudian ke DS antrian, setelah itu ke DS pembelian. Setelah get datanya itu berhasil, maka controller system akan mengembalikan file laporan PDF yang bisa dicetak oleh si admin. Sequence diagram ini menunjukkan secara teknis bagaimana setiap aksi pengguna pada activity diagram sebelumnya benar-benar diproses oleh objek-objek di dalam sistem tersebut. Nah, untuk melengkapi pemahaman struktural dari sistem ini, mari kita lihat bagaimana objek-objek tersebut direpresentasikan dalam bentuk struktur data melalui kelas diagram. Yang terakhir ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas dalam sistem. Nah, terdapat 5 kelas utama, yaitu pertama ada antrian, pelanggan, transaksi, barang jasa, dan pembelian. Nah, kelas pelanggan memiliki atribut ID. Di antaranya itu ada pelanggan, nama pelanggan, no telepon, dan no polisi dengan metode tambah pelanggan. Satu pelanggan dapat memiliki satu atau lebih transaksi. Ditunjukkan dengan kardinalitas 1 ke banyak antara kelas pelanggan dengan kelas transaksi. Nah, kelas transaksi ini memiliki atribut ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, total bayar, nominal uang, dan kembalian dengan metode simpan nota lunas, generate laporan.
Transaksi memiliki relasi satu ke satu dengan kelas antrean. Kelas antrean sendiri memiliki atribut, diantaranya itu ada antrean, ID transaksi, no polisi, status antrean dengan dua metode, yaitu pertama ada insert antrean baru, terus update status antrean. Nah, selanjutnya kelas transaksi ini eh, memiliki relasi banyak ke banyak dengan kelas barang jasa. Karena satu transaksi dapat terdiri dari banyak item, barang atau jasa, dan satu jenis barang atau jasa juga dapat muncul pada banyak transaksi. Kelas barang jasa memiliki atribut ID item, nama item, harga, stok minimum dengan metode kurangi stok dan tambah stok. Nah, terakhir kelas kelas barang jasa ini memiliki relasi satu ke banyak dengan kelas pembelian. Nah, yang berarti satu jenis barang dapat memiliki banyak riwayat pembelian atau restock. Kelas pembelian memiliki atribut ID pelanggan, tanggal pembelian, jumlah masuk, dan total biaya dengan metode insert pembelian. Nah, struktur kelas ini menjadi dasar bagi seluruh proses yang telah dijelaskan sebelumnya baik pada activity diagram maupun sequence diagram. Nah, karena setiap metode yang dipanggil pada kedua diagram tersebut merujuk langsung pada metode-metode yang telah didefinisikan pada kelas diagram ini. Nah, demikian presentasi dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.